Ini adalah janji dari para muassis, kalau kalian mau ikut NKRI ini, kalian selamat. Kalian akan bermartabat. Kalian akan menemui maslahat. Itu janji para muassis. Maka kita sebagai penerus, kader-kader penerus kepemimpinan Nahdlatul Ulama ini memikul amanat untuk memenuhi janji dari para muassis tentang kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada fenomena gerakan sosial di seluruh dunia ini seperti Nahdlatul Ulama. Al-Azhar itu, saya pernah mendapat laporan dalam suatu tahun tertentu, mutakharrijin yang masih hidup di Mesir itu ada lebih 500.000 orang mutakharrijin dari Al-Azhar di Mesir. Mutakharrijin dari Al-Azhar, mohon maaf ya. Mutakharrijin Al-Azhar yang hidup di Mesir saja, yang masih hidup pada suatu tahun itu lebih dari 500.000 orang. Tapi mutakharrijin Al-Azhar tidak membangun gerakan seperti Nahdlatul Ulama. Ada di tempat-tempat lain pusat-pusat pendidikan ulama yang sudah menelurkan alumni-alumni ulama-ulama, tapi juga tidak membangun gerakan seperti Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah fenomena gerakan Islam akar rumput satu-satunya di dunia. Dan ini adalah berkah yang besar bagi, bukan hanya bagi kita, tapi bagi seluruh bangsa Indonesia, karena semakin tampak bahwa ketahanan bangsa ini di dalam memelihara kesatuannya, dalam memelihara keutuhannya adalah karena keberadaan gerakan seperti Nahdlatul Ulama ini. Kalau di tempat-tempat lain di dunia Islam terjadi kemelut yang tidak kunjung selesai karena gejolak politik ini dan itu, karena di sana tidak ada gerakan seperti Nahdlatul Ulama. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, penting kepada para ulama di seluruh dunia ini untuk kita perlihatkan. Mudah-mudahan beliau-beliau nanti juga tertarik untuk membangun gerakan seperti Nahdlatul Ulama di lingkungan masing-masing, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini semua akan menjadi penanda dari bagaimana kita memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama ini. Abad kedua Nahdlatul Ulama ini harus kita masuki dengan perenungan yang mendalam, perenungan yang jernih, untuk mencapai kesimpulan yang valid, yang akurat, yang strategis tentang apa makna abad kedua Nahdlatul Ulama ini dan apa yang harus kita kerjakan ketika kita memasukinya. Keistimewaannya sudah jelas, tadi sudah disebutkan oleh Rais Am, diulangi oleh Sekjen, bahwa tidak ada kesempatan seperti ini sampai 100 tahun yang akan datang. Maka ini bukan masalah kecil bagi kita. Kita semua, penjana semua sudah jadi pengurus Nahdlatul Ulama yang ditakdirkan mengampu jam'iyah ini ketika mengayunkan langkah menyeberangi pintu sejarah menuju abad kedua Nahdlatul Ulama. Bapak sekalian saya hormati, yang kita lihat sebagai kenyataan ketika NU hendak memasuki abad keduanya ini,
Memang ada banyak hal-hal yang meminta perhatian. Ada soal kekurangan ini dan itu, ada masalah ini dan itu, tetapi tidak ada yang lebih menonjol sebagai kehadiran Nahdlatul Ulama menjelang abad kedua ini kecuali kebesaran Nahdlatul Ulama. Mari kita rasakan di dalam masa-masa menjelang abad kedua ini. Semua yang kita lihat adalah pancaran dari kebesaran Nahdlatul Ulama. Dan ini bukan hanya citra, ini bukan apalagi sekedar ilusi, sekedar persepsi. Ini adalah sesuatu yang memang menjadi gambaran dari kenyataan Nahdlatul Ulama yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa kita ini memang tidak punya sistem keanggotaan terdaftar. Tidak ada daftar anggota itu. Saya juga tidak punya nomor anggota, tidak punya kartu, tidak punya kartanu saya. Saya punyanya kartu ATM. Saya tidak punya kartanu. Tapi orang-orang di mana-mana berbondong-bondong mengikuti Nahdlatul Ulama. Berbondong-bondong merasakan dirinya sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Yang kita punya sekarang ini adalah hasil-hasil survei tentang berapa banyak orang yang merasa NU. Ya kita tidak tanya kok merasa NU itu kenapa, tidak ditanyakan, tapi yang penting dia merasa NU. Dan menurut survei terakhir tahun 2022 ini, ya kemarin-kemarin saya masih menyebut 50,5% dari seluruh populasi Muslim Indonesia mengaku sebagai orang NU. Tapi survei terbaru 2022 mengatakan bahwa 59,2% Muslimin Indonesia mengaku Nahdlatul Ulama. Kita ndak kampanye, mana ada kampanye NU belakangan ini, tidak ada. Kita tidak bagi-bagi sembako supaya orang mau ikut NU. Kita tidak bagi-bagi supermi. Tapi orang entah kenapa berbondong-bondong dan semakin banyak yang mengaku merasa sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Apakah mereka menganggap bahwa NU ini adalah organisasi yang paling super, organisasi yang paling hebat? Mungkin tidak juga. Mungkin tidak juga. 59,2% dari populasi Muslim Indonesia yang jumlahnya kira-kira 250 juta. Silakan hitung sendiri. Itu hampir mencapai 150 juta orang mengaku sebagai orang NU. Mungkin mereka tidak seluruhnya, banyak yang mungkin masih tidak puas kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bahkan mungkin banyak lagi yang sebel sama ketua umumnya. Buat mereka tidak masalah. Buat mereka tidak masalah. Apapun tampilan Jam'iyahnya, mereka merasa sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sebagai pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, sebagai pengampu Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tidak boleh melihat warga, kebesaran warga ini sebagai aset untuk dimanfaatkan. Kita harus memandang kebesaran warga ini sebagai tanggung jawab
yang harus dipikul. Ini soal tanggung jawab. Ini bukan soal memanfaatkan kebesaran warga ini sebagai aset untuk memperoleh ini itu keuntungan dan lain sebagainya. Apapun bentuknya. Tapi kita harus melihat ini sebagai tanggung jawab yang kita pikul bersama. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus mengurai tanggung jawab apa saja yang sekarang ini harus kita penuhi. Yang pertama-tama jelas adalah tanggung jawab terhadap warga yang sekian banyaknya itu. Dengan segala macam hajatnya, dengan segala macam aspirasinya. Maka kita harus menemukan satu model pengorganisasian, satu model manajemen yang nantinya punya kapasitas, punya kemampuan untuk mengurus warga yang sekian banyaknya itu. Itulah sebabnya sebagaimana arahan dari Rais Am Kiai Miftatul Akhyar bahwa sekarang ini kita harus mengembangkan Jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sebagai imarah, sebagai sistem pemerintahan dalam tanda kutip, bukan pemerintahan negara, tapi pemerintahan lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena tidak bisa kalau kita hanya mengurus sekian banyak warga ini model organisasi arisan, tidak bisa. Model paguyuban PKK, tidak bisa. Kita harus membangun ini sebagai struktur imarah. Maka panjenengan semua ini perlu memahami dan menyadari kedudukan panjenengan semua ini saat ini sebagai pengurus Nahdlatul Ulama adalah sebagai ulil amri. Maka Bapak Ibu sekalian, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana supaya struktur imarah ini betul-betul bisa diandalkan, betul-betul bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah maka kita rancang suatu agenda raksasa, yaitu agenda pelatihan kader Nahdlatul Ulama secara sistematis. Kita buat dalam model berjenjang dari tingkat dasar sampai tingkat akhir. Tingkat dasar, menengah, dan akhir. Tingkat dasar ini adalah pendidikan dasar pelatihan kader penggerak Nahdlatul Ulama yang nantinya akan menjadi syarat untuk menjadi pengurus MWC. Karena pengurus MWC itu harus tahu betul bagaimana kiatnya menggerakkan warga. Baru kemudian kalau sudah lulus bisa ikut pendidikan menengah kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang nantinya akan menjadi syarat untuk menjadi pengurus PCNU. Karena fungsi kepemimpinan yang kompleks ini baru dimulai di tingkat PCNU. PCNU ini tidak hanya mengelola MBC, tapi juga harus berurusan dengan bupati, berurusan dengan dandim, dengan kapolres, dengan pengusaha-pengusaha setempat dan lain sebagainya. Kalau MBC tidak usah, urusan sama polsek sendiri tidak usah, cukup nunggu instruksi dari PC. Karena MBC ini cuma wakil cabang, tugasnya menggerakkan warga. Yang memegang fungsi kepemimpinan adalah PC. Maka kita desain pelatihan pendidikan menengah kepemimpinan Nahdlatul Ulama.
Nah, untuk tingkat yang lanjut, yang tertinggi, kita akan bangun nanti Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama yang kita jadikan syarat untuk orang bisa menjadi pengurus PW dan PB. PW dan PB ini sebetulnya dari segi tingkat kader setara, karena apapun juga suplai personalia untuk mengisi jajaran PBNU itu tidak lain harus berasal dari PWNU. Ini semua kita perlukan dan kita akan kerjakan secara besar-besaran. Pelatihan dasar itu nanti kalau sudah berjalan dengan normal sesuai dengan Pergum, dengan kapasitas penuh, kita akan menggelar 2.864 kali pengkaderan dasar setiap tahunnya. Untuk pelatihan menengah kita harus gelar tidak kurang dari 800 kali pendidikan menengah kepemimpinan NU. Dan untuk Akademi Kepemimpinan Nasional NU kita butuh sekurang-kurangnya 25 kali setiap tahun. Ini adalah agenda raksasa. Untuk memenuhi itu, untuk pelatihan kader dasar misalnya kita butuh tidak kurang dari 1.000 instruktur. Kenapa ini kita lakukan? Kita agendakan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi karena kita butuh membangun imarah yang punya kapasitas. Kita butuh personel-personel pengurus yang ngerti dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidak cukup lagi kita punya orang banyak yang kerjaannya gelundang-gelundung saja. Bapak Ibu, negara ini, pemerintah negara ini, penduduk Indonesia ini jumlahnya tidak kurang dari 275 juta orang penduduknya, 275 orang. Untuk melayani 275 juta orang penduduk ini, pemerintah ini harus merekrut pegawai negeri ASN jumlahnya tidak kurang dari 5,7 juta dengan kualifikasi yang standar. Nah, untuk ngurus NU yang jumlahnya sekitar 150 juta ini kita butuh ASNU. Kita butuh aparat NU ini sekurang-kurangnya kalau mau optimal tidak boleh kurang dari 2,5 juta orang ASNU di lingkungan NU. Dan harus ada standarnya. Tidak bisa asal orang mau bisa jadi. Karena aparat ini punya tugas-tugas dan tugas harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya kita buat agenda raksasa ini. Kita butuh sekurang-kurangnya 2,5 juta kader Nahdlatul Ulama untuk mengurus organisasi raksasa ini. Kalau kita bikin katakanlah 3.000 kali pelatihan setiap tahunnya, 3.000 pelatihan setiap tahun, gampang-gampangan saja. Tiap pelatihan diikuti rata-rata 50 orang. Setahun kita baru dapat sekitar 150.000 orang. Kita masih butuh waktu bertahun-tahun untuk memenuhi target 2,5 juta ini. Tapi itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, ini agenda besar kita. Nah, di samping itu kita membangun sistem-sistem nasional berupa agenda-agenda program untuk memenuhi hajat dari warga NU ini
dengan skema tertentu, dengan cara pemetaan tertentu. Sehingga perjalanan organisasi ini betul-betul dirasakan memang berjalan untuk memenuhi hajat dari warganya. Bukan sekedar pokoknya ada, tapi warga bisa merasakan kehadiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sebagai ikhtiar memenuhi hajat-hajat mereka. Ini yang pertama, tanggung jawab kepada warga. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, kita punya bahkan tanggung jawab yang lebih luas lagi, yaitu tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Kenapa ini menjadi tanggung jawab kita? Karena ini adalah amanah dari para pendahulu kita, para muassis Nahdlatul Ulama. Para muassis itu sudah ikut mendirikan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, menjamin keberadaan NKRI ini sebagai ikhtiar maslahat bagi warganya. Sampai harus dibela dengan mengorbankan nyawa. Ingat resolusi jihad, ingat fatwa jihad dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini adalah janji dari para muassis, kalau kalian mau ikut NKRI ini, kalian selamat. Kalian akan bermartabat. Kalian akan menemui maslahat. Itu janji para muassis. Maka kita sebagai penerus, kader-kader penerus kepemimpinan Nahdlatul Ulama ini memikul amanat untuk memenuhi janji dari para muassis tentang kemaslahatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai bangsa Indonesia ini kecelek setelah para muassis menjanjikan kemaslahatan dengan bangsa dan negara ini. Kita harus memegangnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi janji para muassis itu. Karena itu Bapak sekalian, kita punya tanggung jawab atas bangsa dan negara ini untuk ikut sekuat tenaga menjaga, memelihara, dan memperjuangkan kemaslahatannya. Jangan sampai kita ikut-ikutan entah siapa yang berebut mencari untung dari negara ini. Nahdlatul Ulama tidak mencari untung dari negara. Saya ingat dulu paman saya Kiai Mustofa Bisri pernah mengeluh kepada Gus Dur. Paman saya bilang kepada Gus Dur, ini gimana NU ini kalau negara ini ada mogok-mogoknya kita disuruh dorong, kalau ada bahaya-bahayanya kita disuruh jaga, tapi kalau ada enak-enaknya kita nggak dapat bagian, kata Gus. Kayaknya kok NU ini kok kayak jadi satpamnya Indonesia saja, kata Gus. Apa jawaban Gus Dur? Loh, memangnya kurang mulia jadi satpamnya Indonesia? Karena memperjuangkan maslahat bagi bangsa dan negara ini adalah tanggung jawab kita. Kalau tadi yang mulia Rais Am Kiai Miftahul Akhyar memberi isyarah kepada kita untuk bersiap-siap menghadapi tahun 2024 nanti, kita harus siap-siap secara mental dan gerakan. Maka mari
mari kita teguhkan prinsip kita. Kita akan masuki 2024 itu tidak mencari untung. Kita akan kawal 2024 untuk keselamatan bangsa Indonesia. Ini adalah tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara. Dan lebih luas lagi, Bapak Ibu sekalian, kita punya tanggung jawab kepada kemanusiaan. Karena dotnya Nahdlatul Ulama ini seperti ditegaskan oleh Rais Am melintasi dunia. Kita punya tanggung jawab kemanusiaan. Maka kita juga harus ikut serta berjuang bersama siapapun yang punya kehendak baik dari semua bangsa, dari semua kelompok, semua keyakinan untuk mewujudkan tatanan dunia, untuk mewujudkan peradaban umat manusia yang lebih baik dan lebih mulia di masa depan. Dunia hari ini kehabisan alternatif tentang apa atau siapa yang dipercaya untuk menjadi lokomotif, untuk menjadi pendorong demi menggerakkan upaya-upaya mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang ada. Maka karena kita menyadari semua itu, kita pun tidak boleh tinggal diam, kita tidak boleh berpangku tangan, kita harus ikut serta berjuang bersama seluruh umat manusia demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, saya katakan tadi kepada sahabat saya, Wakil Ketua Umum Syed Muhammad Hilal bin Yusuf Al-Aidid, bahwa sejak menjadi Ketua Umum PBNU ini saya tidak punya kekhawatiran apapun tentang nasib saya, karena nasib saya menempel kepada nasib Nahdlatul Ulama. Dan ini berlaku kepada panjenengan semua, seluruh jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama. Nasib panjenengan semua menempel kepada nasib Nahdlatul Ulama. Takdir kita semua menempel kepada takdir Nahdlatul Ulama. Maka tanggung jawab kita adalah mengikhtiarkan dan memohonkan takdir yang sebaik-baiknya untuk Jamiah ini, supaya kita semua bisa nunut kemuliaannya, insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.